Air terjun Sarasah adalah salah satu air terjun yang terletak di Bukit Sarasah, Koto Baru, Ulu Gadut, Limau Manis Selatan, Pauh, Kota Padang. Nah, jalan yang ditempuh untuk menuju ke air terjun Lubuk Sarasah Gadut ini cukup panjang. Perjalanan yang kami tempuh dari Simpang Gadut sampai ke tempat kami memarkirkan kendaraan, yaitu sekitar 30 menit. Air terjun adalah informasi geologi dari arus yang mengalir melalui suatu formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari ketinggian. Pada dasarnya, air terjun merupakan air dari sungai atau penampung air lainnya yang jatuh dari atas tebing berbatu menuju kolam terjun yang berada di bawahnya. Air terjun identik dengan air yang mengalir dari atas ke bawah. Dalam fisika, hal ini berkaitan dengan fisika zat cair, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air terjun Lubuk Tempurung terletak di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, baiklah, ini merupakan air terjun Lubuk Tempurung. Nah, sesuai dengan namanya, air terjun Lubuk Tempurung ini memiliki lubuk atau yang disebut dengan kolam. Nah, air terjun Lubuk Tempurung ini menyerupai seperti tempurung. Nah, ini merupakan seperti tempurung kelapa, seperti yang dilihat di belakang saya. Nah, berasal dari aliran anak Sungai Batang Goa. Nah, aliran air ini jatuh membentuk air terjun. Nah, tidak salah bila tempat ini dikenal seperti sebuah lubuk atau kolam. Nah, kabarnya air terjun ini sudah dikenal sejak tahun 1995. Nah, di sekelilingnya terdapat batuan-batuan yang unik yang disusun secara bertumpuk-tumpuk seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini. Inilah penampakan dari air terjun Lubuk Tempurung, di mana di sini kita lihat airnya sangat bersih dan juga debit air yang mengalir lumayan besar.
Fisika adalah cabang ilmu sains yang mempelajari tentang gejala-gejala, kejadian alam, serta hubungan dan interaksi dari benda-benda di alam. Terbentuknya air terjun merupakan bagian dari penerapan ilmu fisika, yaitu saat sungai baru terbentuk, saluran sungai pada tempat-tempat tertentu akan mengalami penyempitan dan erosi. Erosi bergerak secara perlahan. Akibat erosi, kecepatan air di tepi sungai bergerak bersama membentuk pusaran air yang makin lama makin besar. Kecepatan air sungai meningkat dan membentuk arus yang lebih cepat ke dasar sungai. Semakin lama terbentuklah jurang dan air terjun. Konsep fisika yang ada dalam fenomena ini adalah tentang fluida, kecepatan air, tekanan, energi, dan lain-lain. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak baik berupa zat cair maupun gas. Konsep fluida dinamis pada air terjun yaitu air terjun memiliki perbedaan ketinggian yang menyebabkan air memiliki energi potensial saat berada di atas. Sesampai sebelum jatuh, energi potensial terus berkurang sampai sesaat menghantam permukaan. Ia memiliki energi kinetik yang sebanding dengan energi potensial saat berada di atas. Air terjun ini merupakan aliran air stasioner karena memiliki gerak alir ke hilir dan memiliki kecepatan yang tetap selama media yang tidak berubah. Nah, baiklah, ini merupakan penampakan dari air terjun 7 tingkat yang berkawasan di air dingin Lubuk Minturun. Di sini air terjunnya itu berbentuk tingkatan-tingkatan dan dapat dilihat bahwasanya debit airnya cukup deras. Nah, selanjutnya bagaimana terhadap proses pembentukan air terjun atau proses hidrologis air terjun? Terdapat beberapa lapisan batuan jika dilihat dari tingkat ketahanan terhadap pengikisan air. Lapisan batuan tersebut ada yang sifatnya hard rock, batuan keras, dan soft rock, batuan halus. Hard rock ini biasanya itu contohnya batu granit, dan soft rock biasanya batuan pasir. Badan air atau sungai yang mengalir melewati lereng pegunungan dan pada waktu yang bersamaan mengikis berbagai macam lapisan batuan yang ada. Air akan lebih mengikis lapisan soft rock ketimbang hard rock. Akibatnya, terbentuklah kolam terjun sebagai daerah yang lebih dalam. Bagian overhang adalah lapisan batuan keras yang menonjol, runtuh karena dilemahkan oleh erosi dan pelapukan, dan ditarik ke bawah oleh gravitasi. Sehingga, dalam kurun waktu yang panjang, air sungai yang turun menuju lembah tersebut kemudian menjadi air terjun yang kian bertambah tinggi. Tidak hanya itu, kolam terjun juga semakin dalam karena pengikisan air sungai yang jatuh terus-menerus. Batu yang ambruk digunakan sebagai alat pengikisan air untuk terus mengikis kedalaman kolam terjun. Nah, bagaimana terhadap siklus hidrologis air? Siklus hidrologis air merupakan pergerakan air yang terjadi secara kontinu di permukaan bumi.
Siklus air sendiri terbagi atas 3 macam, siklus air pendek, sedang, dan panjang. Nah, ketiga siklus ini saling berkaitan terhadap pembentukan air terjun.